Menjadi klub profesional itu sangat tidak mudah. Perlu membutuhkan segala macam, terutama juga anggaran. Ya. Nah, kami melihat, walaupun waktu itu kita sempat yo-yo juga, main di ISL-nya, kemudian turun lagi ke Liga 2, naik lagi ke ISL-nya, 3-5 besar. 3-5 besar, Bang? Karena kita udah punya licensing untuk bermain di Asia. Jadi kita lihat juga, ya, dan itu akan kita lakukan setiap tahunnya. Dengan tadi kemampuan kita yang tentu saja harus dikalkulasi. Jadi maka dari itu pemilihan pelatih dan lain sebagainya itu semua bukan saya semata-mata sebagai presiden, tapi ada board of shareholders yang kemudian juga menentukan calon-calon pelatih kita. Poinnya adalah satu lagi di sisi pembinaan. Nah, Tangerang alhamdulillah ASKAP-nya itu sangat aktif sekali dan setiap tahun ada gelaran yang namanya Tangerang Junior League. Juara dan juga bisa ke Asia. Targetnya berapa tahun lagi juara? Kalau sekarang kita sudah bisa memasang target di 3-5 besar, ya 2 tahun ke depan harusnya udah juara. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kali ini saya kembali mengunjungi ataupun dapat narasumber istimewa. Ada Bang Ahmed Zaki Iskandar. Bang, apa kabar? Apa kabar, Mas? Baik. Selamat datang di kantor Persita dan Tangerang Hawks. Terima kasih banyak Bang Zaki udah menerima kami dari Skor Indonesia di sini. Kita bincang-bincang dulu nih. Bang Zaki ini kan memang kayaknya darahnya udah kental buat sepak bola ya. Bisa gak sih diceritain masa kecil Bang Zaki itu hingga akhirnya kok bisa cinta banget sama sepak bola gitu? Sepak bola itu mulai dari main dulu ya, zaman SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kemudian juga yang paling unik dari sepak bola adalah banyaknya cerita kehidupan di setiap pertandingan sepak bola. Bayangin aja, ada tim yang bekerja keras setiap tahunnya, tapi belum pernah juara. Ya kan? Ada juga tim yang kaya raya, bangsawan, gelar juaranya berpuluh-puluh tahun, tapi juga tiba-tiba satu hari redup. Ada tim, ya kalau kita lihat di dunia ya, di liga-liga dunia, ya, yang dulunya mediocre, tiba-tiba datang pemilik baru menjadi tim super. Dan di setiap pertandingan itu selalu ada yang namanya kerja keras, pengorbanan, ya, keringat dan lain sebagainya. Begitu juga di pengelolaan. Nah, disitulah saya makin mendalami yang namanya sepak bola. Ada satu lagi yang paling penting adalah pembinaan dan juga memperkenalkan olahraga pada masyarakat. Dan bola ini kan salah satu olahraga yang sangat populer di Indonesia, apalagi sekarang nih. PSSI di bawah Ketua Umum Pak Erick Thohir. Itu kan luar biasa antusias masyarakat ya, yang hadir ke stadion di setiap pertandingan timnas kita, apalagi yang senior. Itu kan selalu memecahkan rekor tuh. Ya kan? Kemarin di kualifikasi penyisihan luar biasa. Paling banyak. Penontonnya juga paling luar biasa karena 280 juta penduduk Indonesia, mungkin 75%-nya udah penggemar sepak bola sendiri tuh. Iya, benar. Nah, dan ini menjadi potensi buat kita. Terlepas dari apapun, olahraga dan pembinaan olahraga buat masyarakat ini juga sangat penting. Ya, agar bisa membangun masyarakat yang sehat secara fisik, kuat mentalnya, dan juga pikirannya. Tapi waktu itu nggak sempat main dulu, baru langsung cinta atau memang langsung pengen main hanya sekedar main aja, bukan jadi pemain. Atlet gitu nggak sempat latihan SSB atau apa? Justru saya jadi atletnya itu, atlet yang mewakili kabupaten itu di softball. Oh, softball malah ya? Kenapa di softball? Karena saya nyoba bola.
udah penuh sekali nih. Oh, ya kan? iya. Seleksinya sangat ketat. Coba lagi di basket, sama. Volley begitu juga. Yang hampir nggak ada peminatnya, ya softball. Ya, akhirnya saya menjadi atlet softball. Sampai level apa Bang? Mungkin Porda atau apa? Porda waktu itu di Jawa Barat. Oh, oke. Sampai Porda. Waktu itu kan Kabupaten Tangerang masih bagian dari Jawa Barat. Jadi saya atlet Porda untuk ke Jawa Barat mewakili Kabupaten Tangerang. Kalau untuk level SMA-nya udah sering sekali SMA 2 Tangerang itu bermain di turnamen-turnamen di Jakarta. Oke, jadi softball ya Bang itu ya. Terus berarti memang peran ayah juga yang akhirnya melibatkan Abang nih sampai ke Persita. Ya, jadi orang tua saya baik ibu maupun ayah saya memang dua-duanya penggemar olahraga. Dari kecil kami, saya dan adik-adik saya ini sudah terbiasa dikirim ke tempat les olahraga. Jadi les berenang, kemudian ikut les badminton. Saya pernah ikut juga klub bola voli di Jakarta namanya JVC waktu itu. Basket juga. Ya kalau bola main di dari lapangan lah biasa. Dan di sana saya melihat bahwa memang passionnya keluarga saya ada di olahraga juga. Gitu. Jadi baik ayah maupun ibu dua-dua sama-sama mendukung perkembangan olahraga di Tangerang khususnya. Kenapa Persita, Bang? Persita punya sejarah panjang. Ya, dari 1953 sudah ada, dan kemudian sebagai waktu dulu tim perserikatan yang notabene adalah wadah untuk pembinaan atlet sepak bola. Kalau dulu kan ada Perserikatan dan Galatama. Betul. Yang pro-nya itu di Galatama. Nah, terjadi mulai reformasi besar di industri sepak bola ketika digabungkannya kompetisi Perserikatan dengan kompetisi Galatama. Menjadi satu kompetisi nasional. Di sanalah terjadi transformasi besar terhadap klub-klub perserikatan atau tim-tim perserikatan. Yang juga di awal-awal kompetisi itu masih didanai oleh APBD. Tapi setelah periode 2009-2010, ketika APBD sudah tidak lagi diperbolehkan untuk klub-klub profesional, suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus merubah diri menjadi klub profesional. Semenjak itulah 2009 Persita tidak lagi menerima anggaran APBD. Sampai hari ini. Dan mentransformasikan dirinya menjadi klub profesional. Tantangannya sangat banyak sekali. Jadi kalau ditanya kenapa Persita, saya orang Tangerang asli, dan dari kecil saya tahu kebanggaan masyarakat Tangerang Raya itu adalah Persita. Dan dulu kan Tangerang hanya satu wilayah, Kabupaten Tangerang yang mencakup Tangsel dan Kota Tangerang juga. Jadi ya udah darah daging. Terakhir wasiat juga dari orang tua untuk kalau masih mampu perjuangkan Persita untuk tetap berada di level atas. Pernah Persita terjun sampai ke Liga 2 ya, Bang? Waktu itu sampai pasang surut tuh. Gimana sih cara Bang Zaki ya? Sempat jadi bupati, turun di Liga 2 ya pas Bang Zaki bupati ya? Iya. Iya kan? Waktu itu cara bangkitin Persita lagi biar bisa ke level Liga 1 itu gimana, Bang? Pertama memang kita harus melihat kondisi pada saat itu ya. Satu, transformasi Persita dari tim perserikatan menjadi klub profesional itu sangat tidak mudah. Perlu membutuhkan segala macam, terutama juga anggaran. Ya. Nah, kami melihat, walaupun waktu itu kita sempat yoyo juga, main di ISL-nya, kemudian turun lagi ke Liga 2, naik lagi ke ISL-nya, sampai akhirnya ada satu momen ketika MUI Kota Tangerang itu mengharamkan sepak bola karena banyaknya tawuran yang terjadi setiap pertandingan sepak bola. Walaupun Stadion Benteng itu punya Persita Kabupaten Tangerang, tapi berada di lokasinya Kota Tangerang waktu itu kan. Pemekarannya pusat pemerintahan kabupaten yang keluar dari Kota Tangerang. Nah, dari sana kami melihat bahwa harus berbenah terlebih dahulu. Ya, kita harus punya infrastruktur, kita juga harus punya tim manajemen yang kuat agar klub ini bisa sustain, bisa bertahan sepanjang-panjangnya. Nah, di dunia
sepak bola profesional sekarang ini kan jual beli klub sudah hal yang lumrah. Kita lihat sekarang ini banyak sekali klub yang kemudian terjadi jual beli, akhirnya menghilangkan identitas klub itu sendiri, ya kan? Benar. Terutama menghilangkan identitas kedaerahan dari klub itu. Dan itu sah-sah saja kalau di dunia profesional, ya kan? Nah, ini yang saya coba tidak terjadi di Persita. Maka dari itu dengan segala macam keterbatasan kami, dan alhamdulillah sampai hari ini, seluruh upaya yang kita lakukan dari 2013-14 sampai sekarang, kita sekarang ini sudah punya home base sendiri, sudah mengelola sport center sendiri, ya dengan aturan perda daerah. Kemudian kita sudah punya sarana prasarana fasilitas sendiri, training ground, kemudian tempat-tempat kantor lah, administrasi, kemudian juga ada toko merchandise-nya. Jadi secara bertahap kita akan terus upgrade Persita ini, bukan saja sekedar klub bola yang bertanding di Liga 1, tapi juga klub bola profesional yang administrasi, keuangannya, marketingnya, sarana prasarananya, infrastruktur fisiknya, itu melengkapi sebuah klub profesional. Jadi setiap tahun ya kita ada progres terus, walaupun kita harus menyesuaikan juga dengan budget kita, ya kan? Karena klub ini kami inginkan bertahan selama mungkin. Ngomong budget, emang kalau untuk klub profesional, contoh Persita gitu, butuh berapa semusim sebenarnya kalau klub di Liga 1 itu, Bang? Untuk secara keseluruhan? Iya, secara keseluruhan, kisarannya. Kalau mau dengan klub yang yang bisa bertahan, ya bisa bertahan juga kita spending besar. Ternyata kemarin yang degradasi juga spendingnya 2-3 kali lipat loh dari Persita loh untuk kontrak pemainnya. Oh iya, ada yang 2-3 kali lipat juga dari Persita. Nah, untuk biaya operasional satu klub itu minimal antara 50 sampai 60 miliar. 50 sampai 60 M. Per musim. Per musim. Kebanyakan dapatnya dari mana, Bang? Kalau Persita itu hampir 85% dari sponsor dan kerjasama profesional antara klub dengan para perusahaan-perusahaan. Spending paling besar pasti kontrak pemain ya? Kita hampir setengah-setengah. Oh, hampir setengah-setengah? Iya. Oh. Kontrak pemain kami mungkin salah satu yang terkecil di Liga. Ya, saya nggak bisa sebutkan angkanya, tapi saya bisa katakan bahwa kita memang bukan big spender untuk pemain. Strateginya karena apa? Tujuannya kita ingin memproduksi pemain-pemain lokal kita. Nah, ini strateginya seperti apa sih, Bang? Kan ada nama-nama besar juga lah yang didatangkan sama Persita. Walaupun memang mungkin dia sudah mulai agak menurun gitu ya. Tapi kan pasti harganya realistis bagi klub. Mungkin ada kiat-kiat nggak sih, Bang, biar klub-klub ini juga sekarang kan kalau pengen masuk musim baru tuh kayaknya pengen jor-joran banget gitu ya. Pemain itu langsung tiba-tiba naikin harga, diikutin gitu loh. Ini kan sebenarnya nggak sehat juga sebenarnya. Benar nggak sih, Bang? Ya, kalau dari Abang sendiri selaku pengelola ataupun pemilik klub gitu ya, harusnya seperti apa sih strategi yang tepat gitu untuk? Kami berbicara karena visi misinya Persita aja. Ya, kita lebih kepada proses pembinaan pemain-pemain muda. Ya, dan bisa dilihat sendiri 2 tahun ke belakang ini kan EPA U20 kita menjadi finalis. Bahkan tahun musim ini kemarin kita juara. Jadi memang target kita adalah memproduksi pemain. Nggak ada yang salah dengan itu. Arsenal, Munchen, Borussia Dortmund. Kemudian Red Bull, Salzburg, itu kan semua produsen-produsen, Ajax apalagi, itu kan semua produsen-produsen, klub-klub produsen pemain-pemain yang luar biasa. Nah, fondasi kita juga memang akan seperti itu. Dan ke depan itu kita akan kombinasikan dengan pemain-pemain senior yang memang bisa memberikan guidance kepada para pemain muda kita. Bukan berarti semua pemain muda juga, enggak. Kita juga akan sesuaikan dengan kebutuhan pelatih. Jadi apapun ceritanya, pemilihan pemain itu sebetulnya berada di otoritasnya pelatih.
kami manajemen hanya memberikan batasan-batasan koridor terhadap pelatih, budget dan lain sebagainya, kemampuan kita. Ya, dari sana pelatih bisa mengolah itu. Nah, mengenai target, kita juga setiap tahunnya mengupgrade target-target kita. Kalau kemarin sebelumnya kita hampir struggling di degradasi. Betul. Season ini alhamdulillah, walaupun kita di peringkat 11, hampir mencapai target kita di peringkat 10. Besar. Dan untuk season besok, target kita 3-5 besar. 3-5 besar, Bang? Karena kita udah punya licensing untuk bermain di Asia. Jadi kita lihat juga ya, dan itu akan kita lakukan setiap tahunnya dengan tadi kemampuan kita yang tentu saja harus dikalkulasi. Jadi maka dari itu pemilihan pelatih dan lain sebagainya itu semua bukan saya semata-mata sebagai presiden, tapi ada board of shareholders yang kemudian juga menentukan calon-calon pelatih kita. Kalau pemain, sekarang kita ngomongin pemain baru dulu deh. Ya. Pemain baru yang musim depan pengen didatangin itu yang dicari seperti apa sih sama Persita? Tentunya yang sesuai dengan skemanya pelatih. Ya. Saat ini kan kita sudah menunjuk Carlos Peña untuk menjadi pelatih Persita dengan durasi kontrak 1+1. Yang mungkin nanti 2 tahun kalau target di tahun ini bisa tercapai atau paling tidak di kisaran yang kita berikan targetnya. Nah, dari Carlos Peña ini yang nanti kemudian tim manajemen biasa dari manajemen Persita yang kemudian mencari opsi-opsi pemain yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi pemain itu base-nya dari pelatih. Tapi kan kita ada beberapa pemain yang memang memiliki kontrak cukup jangka panjang ya, seperti Toha. Kemudian ada Bae Shin Yong yang sudah 4 tahun. Ini tahun keempat nih besok. Ada Javlon juga. Kemudian baru datang di pertengahan musim ada Tamerlan dan Eber Besa. Jadi ini ada beberapa pemain yang menjadi kerangka tim yang kemudian harus ada opsi dan masukan dari pelatih. Termasuk kiper kita, udah the best kiper. Iya benar. Dengan semua upaya kita ya kita berikan dia kontrak extension sampai 2 tahun ke depan. Oh, sampai 2 tahun ke depan. Kalau yang pemain baru ada berarti bawaan dari Coach Peña? Tentunya hasil dari pengamatan dari Coach Peña. Baru banget pemain asingnya atau yang udah main di Liga? Yang 3 mungkin baru banget. Yang 3 baru banget. Dari? Ada dari luar lah. Enggak, maksudnya Eropa kah? Amerika ada Latin? dari Eropa, ada dari Amerika Latin. Oke. Kemudian juga Lokalnya? kita juga sedang cari skema yang memungkinkan buat Persita. Bisa loan, bisa free agent ya yang kita cari, tapi yang pasti sesuai dengan kebutuhan dari pelatih. Pelatih tahun ini hanya membutuhkan 28 sampai 29 pemain saja. Oh. Nah, sekarang ini posisinya sudah di 26 kalau nggak salah. 26 pemain. 26 pemain nih. Ya. Jadi hanya tinggal beberapa ya. Oh, berarti welcome-nya ditunggu nih. Jadi sabar. Ya, sabar dulu. Yang pasti sudah welcome. Iya, yang penting 26 pemain udah ada ya. Yang penting lagi kerangka tim yang dari musim lalu yang dianggap oleh pelatih masih bisa dimaksimalkan itu kita pertahankan. Target jangka pendek, jangka panjangnya Persita seperti apa? Oke. Jangka pendek itu ya kita secara setiap tahun kan tim harus terus bebenah ya. Baik secara manajemen, kemudian marketing dan juga tim itu sendiri. Nah, ini yang jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya tentu saja infrastruktur. Ya alhamdulillah Persita itu semua pada saat ini hampir punya. Ya. Apalagi kalau kita berbicara program besar yang nanti akan kita laksanakan jangka yang sangat panjang. Tadi kami sudah mempersiapkan ada 1 lahan kurang lebih hampir 40 hektar yang juga kita tawarkan kepada investor. Ya, dan lahan itu bisa dimodifikasi dengan macam-macam urusan
industri, bisnisnya, dan lain sebagainya. Tidak ansih hanya urusan olahraga dan sepak bola. Itulah yang kita tawarkan. Itu yang proyek jangka panjangnya nanti. Pada saat ini kita punya hak pengelolaan sport center 30 plus 10 tahun. Oke. Yang setiap tahunnya fasilitas di sport center kita ini akan kita tingkatkan terus. Tapi ada beberapa ya memang karena perjanjian dengan pemerintah daerah yang tentu secara berkala kita harus laporkan. Apabila ada revisi, apabila ada perubahan, itu secara berkala kita selalu laporkan. Karena itu sesuai perjanjiannya seperti itu. Tapi poinnya adalah satu lagi di sisi pembinaan. Nah, Tangerang alhamdulillah ASKAP-nya itu sangat aktif sekali. Dan setiap tahun ada gelaran yang namanya Tangerang Junior League. Untuk kelompok umur 13, 15, dan 17. Proyeksinya ini menjadi aset-aset Kabupaten Tangerang untuk Popda, untuk Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, dan supply kepada Elite Pro Akademinya Persita. Jadi bayangkan kalau 29 kecamatan, setiap kecamatan punya stadion mini sepak bola, dan ada 89 SSB yang terregister di ASKAP, nanti ada beberapa yang menyusul lagi. Bayangkan ada berapa ratus pemain, calon pemain yang menjadi aset lokal dari Persita. Dan kita setiap tahun selalu ada aset-aset pemain lokal yang memang kita orbitkan. Beberapa tahun yang lalu ada Esal, tahun kemarin ada Yardan Yafi. Nah, mudah-mudahan tahun ini juga ada lagi nanti yang baru-baru. Jadi menjadi satu kebanggaan kita ketika seperti Rifki, Esal dipanggil ke tim nasional. Sekarang ada Yardan Yafi yang dibawa ke U23. Dan mudah-mudahan ke depan akan tambah banyak lagi pemain-pemain muda Persita yang bukan saja membawa Persita menjadi juara, tapi juga menjadi supply ke tim nasional. Nah, kalau impian terbesar Bang Zaki apa untuk Persita sebenarnya? Juara dan juga bisa ke Asia. Targetnya berapa tahun lagi juara? Kalau sekarang kita sudah bisa memasang target di 3-5 besar, ya 2 tahun ke depan harusnya udah juara. Wah, ini juara, secara infrastruktur juga kan kita akan 2-3 tahun ke depan ya akan banyak juga perubahan-perubahan di sana. Ketika infrastruktur di dalam ini juga, ini kan membutuhkan cost juga, membutuhkan biaya. Sudah makin minim investasinya karena jangka tahun investasinya kita masih berjalan terus sampai ke tahun 12 kalau nggak salah. Nah, otomatis kan kita punya spending yang lebih di klubnya. Maka dari itu sekarang ini ya fans Persita jangan cuma ngeliatin klubnya aja, tapi harus lihat juga infrastruktur yang kita punya. Saya sih nggak mau banding-bandingin sama klub yang lain ya, tapi nggak kalah-kalah amat kok Persita. Punya lapangan sendiri, stadion sendiri, punya training ground sendiri, ya kan, bekerja sama dengan gym yang besar, dan kemudian juga punya dormitory atau mes sendiri, yang fasilitasnya buat pemain juga cukup lengkap. Pemain asing juga kita punya tempat sendiri, apartemen yang dilengkapi dengan gym dan kolam renang lain sebagainya. Jadi semuanya setiap tahun secara bertahap selalu kita upgrade. Bang, yang masih jadi pertanyaan, Walter Zenga nih sekarang, masih dia di Persita? Walter Zenga masih menjadi representatif Persita. Perannya seperti apa sih, Bang? Sekarang ini dia berperan untuk menjadi representatif kita di Eropa dalam rangka mencari tadi potensi-potensi sponsorship internasional di dunia sepak bola. Kalau yang dagangnya Jaki Iskandar atau Ruli mana ada yang kenal orang bule. Tapi kalau yang mempromosikan Persitanya Walter Zenga itu berbeda hal. Nah, alhamdulillah dia sendiri juga karena kita ada koneksi yang cukup lama. Sampai hari ini pun walaupun berada di Italia atau di Dubai di tempat tinggal dia terus memantau Persita perkembangannya. Insya Allah nanti mungkin
antara Agustus September ketika liga mulai, beliau juga bisa hadir lagi ke sini. Dan rencananya tadinya tahun ini akan ada beberapa delegasi yang berkunjung ke Tangerang, tapi kemarin itu kan stadionnya lagi direnovasi tuh, pasang single seat, ya kan. Dan sekarang kita udah selesai, bahkan kita sekarang menjadi tuan rumah untuk event AFC Women Football Asian Kualifikasi. Dan itu menjadi tambahan CV dari Sport Center atau Stadion Persita untuk tadi dipromosikan di Eropa. Ya. Oke, jadi seperti itu perannya. Ya. Nah, kita sekarang ke Timnas nih. Banyak yang belum tahu mungkin ya anak-anak sekarang. Mbak Zaki itu ke Timnas terjun jadi manajer itu bukan sekarang doang. Tapi sejak 2006 zaman Asian Games waktu itu kita training center di Belanda. Pelatihnya juga nggak kaleng-kaleng. Foppe de Haan, pelatih legendaris juga dari Belanda. Waktu itu kenapa kok akhirnya mau tertarik ke Timnas, Bang? Saya ditugaskan waktu itu oleh Ketum PSSI, Pak Nurdin Halid, untuk mendampingi Timnas U23 sebagai asisten manajer. Karena aktivitas saya di Persita juga sudah sudah banyak yang tahu juga waktu itu. Ya, walaupun saya bukan manajer yang duduk di bench. Tapi orang tahu lah kira-kira Persita ini motornya ada di mana. Kemudian saya ikut mendampingi Pak Rahim Sukasa sebagai manajer waktu itu untuk Timnas U23 persiapan ke Asian Games Doha yang dikirim ke Belanda, ya ke Drachten waktu itu, bekerja sama dengan KNVB. Banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan ketika menjabat sebagai asisten manajer tadi. Ide untuk membuat stadion mini di setiap kecamatan, ya dari situ datangnya. Oh, dari situ. Pokoknya waktu itu saya punya cita-cita satu saat nanti Tangerang harus punya konsep pembangunan infrastruktur olahraga maupun sepak bola seperti Belanda. Bayangin aja tuh di Belanda hampir di tiap kota, tiap pengkolan gang, tiap pengkolan jalan ada lapangan bola. Gimana nggak mau jadi banyak aset pemain bola di sana, iya kan, SSB dan lain sebagainya. Walaupun ada kendala cuaca di sana, karena bulan November sampai bulan Maret itu dinginnya luar biasa. Tapi itu menjadi pelajaran penting buat saya. Nah, begitu juga dengan program pembinaannya. Inilah yang kemudian kita tuangkan ke Persita pada saat ini. Jadi Tangerang Junior League itu ide-idenya ya saya serap dari sana. Hanya memang kita butuh waktu, itu aja. Dan butuh kesabaran, komitmen, serta disiplin. Bedanya dengan sekarang jadi manajer Timnas U17, kemudian U19 juga, apa dengan waktu itu? Sekarang jauh lebih advance. Teknologi banyak dipakai di Timnas. Yang sebetulnya Timnas kita nggak ketinggalan, Mas. Ya. Baik teknologi untuk pemantauan pemain-pemain, database, kemudian juga analisa buat pemain individu maupun tim, itu juga sekarang ini jauh lebih detail daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya perkembangannya sangat luar biasa sekali. Dan memang setelah pengalaman-pengalaman kita PSSI yang mengirimkan beberapa tim bertahun-tahun melakukan TC seperti program Primavera, Baretti, ya, kemudian SAD juga, Uruguay, ya, yang ke Uruguay, kemudian yang kita juga ke Belanda. Akhirnya konsepnya sekarang ini membawa serombongan pelatih yang kemudian kita melakukan latihan di Indonesia. Itu jauh lebih, kalau apa yang saya alami ya, itu jauh lebih efektif ketimbang membawa satu tim tinggal di luar. Ya. Oke. Gitu. Dan tentu saja ini yang selalu menjadi tantangan kita, bagaimana aset-aset pemain bola kita berani bersaing di luar Indonesia. Jangan hanya cukup nyaman di dalam liga dalam negeri, tapi harus berani bersaing keluar. Entah itu ya kalau katakan Eropa yang tier 2 atau tier 3-nya nggak ada masalah, atau Asia. Sekarang ini Asia kan kita bisa lihat liga di Malaysia, liga di Thailand, liga di Vietnam, itu pun cukup kompetitif dan sangat kompetitif sekali.
Belum lagi kalau kita bicara di Korea Selatan atau di Jepang. Nah, ini menjadi tantangan buat pemain-pemain kita agar terbangun nanti mental-mental profesionalisme dan mental-mental juara yang sanggup mengangkat sepak bola Indonesia lebih tinggi lagi. Bakal menuju ke Piala Dunia U17 nih, Bang. Ya. Seperti apa sih nanti roadmap-nya mungkin untuk timnas U17 ini, Bang? U17 ini akan ada World Cup di setiap tahunnya, selama 5 tahun ke depan. Betul. Dan host-nya itu selalu di Qatar. Nanti. Ya. Alhamdulillah program-program pembinaan PSSI di kelompok umur sekarang ini menjadi wadah dan bank data untuk PSSI menseleksi aset-aset calon pemain nasional kita nih, mulai dari kelompok umur. Tapi jangan salah nih Mas, kalau dari U17 antara umur 15-16 sampai kemudian mereka sampai ke U23 itu tantangannya juga sangat banyak, bukan cuma sekedar skill teknik, kemudian stamina, tapi juga tantangan terutama masalah mental dan psikologi para pemain. Ini juga menjadi tantangan yang besar buat calon atlet atau aset-aset pemain nasional kita. Jadi sekarang kita udah siap untuk pelaksanaan U17 tahun 2025. Kita juga mempersiapkan tim untuk penyelenggaraan Piala Asia dan World Cup 2026 nanti yang under 16 yang kita siapkan sekarang. Dan itu berkala nanti kita siapkan juga begitu nyampe tahun depan under 16-nya kita siapkan lagi. Yang under 16 sekarang akan kita siapkan ke Piala Dunia, terus berkala. Nah, selesai yang under 17 sekarang, inilah yang akan menjadi supply ke under 20. Oh ya. Timnas under 20. Tapi sekali lagi, aset-aset kita ini harus terus juga ikut berkembang sesuai dengan perkembangan usianya. Bagaimana mereka bisa kemudian menjadi pemain yang siap pakai di Timnas under 20 kalau di klubnya nggak dikasih jam bermain yang banyak. Maka dari itu antara U17 atau selesai U17 ke U20 ini harus banyak aktif juga para pemain mencari klub yang bisa memberikan mereka minute of play. Karena dari sana mereka bisa berkembang. Tapi landasan dan basic untuk menjadi pemain sepak bola profesional ini yang kita tanamkan dari program U16 dan U17 PSSI. Iya. Pesan apa sih yang ingin Bang Zaki sampaikan ke para pemain muda nih sekarang U16 dari yang Bang Zaki temukan selama jadi manajer timnas U16 itu? Mereka harus siap banyak belajar, kemudian disiplin diri, komitmen terhadap karir mereka, dan itu yang harus mereka pegang. Karena kita nggak mungkin mengontrol mereka daily basis. Kita nggak mungkin mengontrol mereka walaupun per bulannya juga. Dikembalikan kepada mereka. Federasi PSSI memberikan seluruh fasilitas, seluruh program untuk mereka berkembang. Tapi pada akhirnya hal ini akan menjadi tanggung jawab dari para pemain masing-masing. Terakhir mungkin Bang. Siap. Bang Zaki terjun politik. Ya. Ada anggapan jangan bawa-bawa sepak bola ke politik. Memang dari dulu Bang. Iya. Kalau Bang Zaki melihat anggapan seperti itu seperti apa sih? Karena kan sebenarnya butuh juga loh politik dalam sepak bola, benar nggak? Kalau saya selalu membatasi antara urusan politik yang memang juga bagian dari tanggung jawab saya dan urusan sepak bolanya. Jadi mohon maaf, benar-benar saya pisahkan, ya. Walaupun figurnya tetap nanti jatuhnya di saya juga. Tapi saya tidak, dari zaman dulu juga selalu memisahkan itu. Jadi enggak, sepak bola ini bukan untuk kendaraan politik. Gitu. Yang penting itu ya, sepak bola bukan untuk kendaraan politik. Ya. Terima kasih banyak Bang Zaki buat waktunya, sukses terus. Mudah-mudahan Persita sesuai targetnya. 2 tahun ke depan kita tunggu juara Persita. Amin. Oke, demikian untuk episode kali ini. Untuk Discord, jangan lupa untuk follow sosial media Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia, dan juga kita ada di noise.id dan update berita olahraga terbaru di skor.id. Dengan demikian, gue Reza Adnan dan juga Bang. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Nah, itu dia paling penting. Baik yang kelompok umur maupun yang senior.
putra dan putri. Putra dan putri. Yoi. Kita percaya satu saat nanti kita bisa bertarung di Piala Dunia. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you.